Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Dr. Fidiansah, spesialis jiwa MPH, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Jiwa dan Nafsa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon nanti waktunya untuk bergabung dengan kami dan memberikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh audiens. Bapak Ibu sekalian, juga yang saya hormati semua narasumber yang hadir di sini, narasumbernya semua wanita, yang pria hanya Pak Fidiansah dan saya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang bergabung melalui webinar dan YouTube itu semuanya ada prianya, gitu. Wanita semuanya. Bapak sekalian, perlu diketahui sebelumnya, marilah kita selalu dapat mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita. Tentu nikmat sehat, sempat, dan kita berdoa semua langkah-langkah kita berharap selalu mendapat ridho dari Allah. Tapi seperti biasanya, webinar Persi, kita mulai dengan berdoa bersama. Yang pertama, kita berdoa untuk para syuhada. Syuhada yang mendahului kita, terutama tenaga kesehatan dan semua sivitas hospitalia yang pada saat ini mendahului kita. Mendahului kita sebagai akibat atau berkaitan dengan COVID-19 ini. Yang kedua, kita juga mendoakan agar yang sedang terpapar oleh COVID-19 ini juga dimudahkan, diberi kesabaran untuk cepat sembuh, ya, dan pulih kembali. Yang ketiga, tentu kita juga berdoa agar tenaga-tenaga kesehatan atau sivitas hospitalia yang lain yang bekerja berhadapan dengan COVID saat ini selalu diberi kemudahan, juga kekuatan yang agar dia dapat mengaplikasikan semua kompetensinya dan keikhlasannya juga mendapatkan balasan yang setimpal tentu saja. Silakan Bapak Ibu, saya mohon maaf ini ada Ustadz dan Kiai, tetapi saat ini kesempatan saya untuk mencoba memimpin saja 1 detik, 3 detik untuk apa yang setelah saya sampaikan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Persi saat ini bekerja sama dengan IPK. IPK, Ikatan Psikolog Klinik Indonesia, melalui webinar untuk empowering career learning, sekaligus terkait juga dengan knowledge management sebetulnya, ya, knowledge management. Saat ini adalah seri yang kedua. Seri yang pertama luar biasa. Ya. Di situ ada latihannya sampai sekarang kemana-mana, sampai ponaan saya dan semua saja itu yang terkait dengan terapi apa itu pakai apa? Terapi apa tuh namanya? Itu sudah bergulir kemana-mana. Dan itu karya cipta dari IPK kemana-mana. Tentu kita sadari IPK ini adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Yang di rumah sakit sampai saat ini yang terkait dengan akreditasi, dia adalah PPA. PPA yang DBCP ketika membutuhkan, maka di situ dibutuhkan psikolog klinik untuk membantu menerapi pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Saat ini tentu saya merekam gerakan-gerakan dari psikolog klinik, ya, perannya di mana itu menjemput pasien-pasien yang pakai kapal itu, ya, kemudian di pulau-pulau sana ikut satgas di mana-mana. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Karya ciptanya mudah-mudahan terus bergulir menjadi lebih baik lagi. Organisasi IPK juga lebih besar lagi, lebih dewasa lagi. Tentu dengan harapan semua akan menjadi lebih baik lagi. Saya sadar bahwa apa yang disampaikan sekarang ini masih kurang nanti.
Saya mohon pada IPK terus. Insya Allah Persi akan membantu, membackup, ya, agar kompetensi dari IPK di semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, pasti akan kami bantu sepenuh hati. Fasilitas pelayanan kesehatan itu bukan saja di rumah sakit, ya. Jadi di puskesmas, di klinik utama, di klinik pratama pun itu peran dari IPK menjadi sangat penting. Jadi implementasi ini pun sebetulnya tidak mudah. Tidak mudah, perlu proses. On become proses. Terus-menerus. Ada kurangnya perbaiki, ada kurangnya perbaiki. Agar apa? Sesuatu dimensi mutu yang diamanahkan oleh WHO itu perlu akan bisa teraplikasi secara benar. Bapak sekalian, tentu sekali lagi tadi harapan saya ada pertemuan lagi yang sifatnya lebih aplikatif dan sebagainya. Tentu diikuti juga kalau perlu seperti PPA yang lain, ya seperti kemarin gizi ya, nutrisis dan dietitian, dia memproduk satu protokol di era ini, event ini. Kemudian dokter spesialis gizi klinik juga dia memproduk satu aturan seperti ini. Dan saya harapkan juga IPK mengeluarkan sesuatu lewat event ini. Bisa paling tidak declare to public bahwa IPK telah berbuat sesuatu. Nah, sesuatu yang sangat penting. Jadi publik semakin tahu dan dengan harapan kesananya semakin dibutuhkan. Dibutuhkan bukan saja di rumah sakit, tetapi tentu di fasilitas kesehatan yang lain yang tentu sesuai dengan tugas dan kewenangan dari profesi seorang psikolog klinik. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian perjuangan panjang, tetapi ini sebetulnya diharapkan di era COVID ini era titik balik, ya, titik balik. Gelombang besar ini akan merubah perilaku bangsa, negara, perilaku bangsa Indonesia itu sendiri. Perilaku orang-orang yang bekerja di rumah sakit, perilaku orang-orang yang terkait dengan preventif, promotif, dan seterusnya. Terkait juga dengan perilaku-perilaku industri, perilaku-perilaku ekonomi, dan perilaku lainnya. Pasca COVID ini ada apa? Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya juga mengharap organisasi IPK juga membacanya. Setelah ini reda, mulai landai, tentu ada pertanyaan, apakah ada gelombang kedua? Jangan-jangan tidak ada. Kalau tidak ada, maka akan terjadi gelombang orang-orang yang sudah berbulan-bulan tidak meriksa ke rumah sakit. Nah, gitu ceritanya. Nah, ini kita positif aja. Di samping sekarang berupaya untuk siap-siap fasilitas kesehatan bersiap terus, kemungkinan gelombang kedua, tapi pikirkanlah bahwa besok itu akan ada gelombang orang-orang yang rindu kepada rumah sakit, rindu ketemu dengan Bu Damayanti, rindu akan ketemu dengan Bu Ilya, rindu akan ketemu dengan Bu Serly, juga dengan Lisa. Nah, ini yang berikutnya, telemedicine itu suatu hal yang juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Jangan ketinggalan. Ya. Segmen pasarnya sudah jelas ke arah sana. Ya. Segmen pasarnya sudah jelas, sekarang mengakumulasi sedemikian, cuma aturan-aturannya ini masih belum fix benar. Karena mungkin akan masih terlihat adanya pelanggaran-pelanggaran etik yang belum dijelaskan dengan jelas. Tapi itu sudah suatu keniscayaan. Nah, oleh karena itu, kita semua di samping implementasi dari mental health psychosocial support, itu juga diperlu pemikiran-pemikiran yang akan terjadi secara teknologi. Tetapi tentu seperti dokter, psikolog itu tidak bisa. Ya. Pasiennya itu berhadapan langsung full dengan sebuah robot. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin terjadi. Tetapi di bagian part tertentu, itu mungkin bisa terjadi. Demikian saya berharap banyak dengan IPK, karena juga arahan dari senior-senior, ini harus diberi kesempatan yang penuh, karena sekarang sudah ada yang namanya tenaga
kesehatan yang namanya psikolog klinik. Demikian kurang lebihnya, maka saya nyatakan dengan bacaan basmalah, maka event ini saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Damayanti, silakan. Baik. Iya, terima kasih sekali Dr. Kunchoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak sekalian. Saya kira pesan yang disampaikan Dr. Kunchoro sudah sangat jelas dan mudah-mudahan kami semua berterima kasih. Kami semua berterima kasih dan mudah-mudahan bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Dr. Kunchoro tadi. Mengenai telemedicine, betul, dan kami pun sudah juga menyiapkan dengan telecounseling, bahkan telepsikoterapi yang tentunya masih perlu nanti ada evaluasi, pembenahan-pembenahan selanjutnya. Saya kira ini perlu dilakukan. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang implementasi mental health psychosocial support atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial di fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi Dr. Kunchoro sudah menyampaikan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, di mana teman-teman psikolog klinis juga berkiprah atau berkarya, mengabdikan dirinya. Namun memang mungkin perlu saya ingatkan sedikit, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu juga termasuk tempat praktek mandiri para tenaga kesehatan. Sehingga bagi teman-teman para psikolog klinis yang mungkin tidak bekerja di puskesmas, tidak bekerja di rumah sakit, tidak bekerja di rumah sakit khusus, namun praktek pribadinya sebagai tenaga kesehatan, kalau menurut peraturan pemerintah ini masih bisa dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan juga. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini sudah ada Bapak kita bersama yang selaku pembina IPK, juga beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPSA, yang tentu saja memang mendapatkan tugas untuk membina dan mengayomi kami para psikolog klinis. Dan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Fidiansyah, dan beliau ini boleh saya sebutkan lahirnya di mana ya Pak ya, Pak Fidi izin. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1963. Maaf, berarti tuaan saya Pak dari Pak Fidi. Ya, monggo. Selanjutnya saya undang dengan hormat Pak Fidi untuk menyampaikan makalahnya. Bapak akan share sendiri atau dari panitia sudah? Baik, monggo silahkan Pak Fidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Indonesia. Terima kasih Bu Gama, Pak Kunchoro, dan para peserta webinar pada pagi hari ini. Saya mohon izin, sebetulnya yang berkenan untuk menyampaikan ini adalah Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Pak Bambang Wibowo, namun Bapak Bambang mendapat tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga memohon untuk saya yang menyampaikan beberapa hal terkait tentang bagaimana sebetulnya penerapan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial di fasilitas pelayanan kesehatan pada pandemi COVID-19 ini. Tentu Bu Gama dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti beberapa serial yang lalu, bahwa ini memang sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Ya, slide mengingat bahwa nanti akan kami sampaikan terus slide adalah sesuatu yang bisa mencoba untuk mengingatkan betapa pengaruh kesehatan jiwa dan pedoman yang memang telah kita gulirkan bersama dari buku yang sudah kita susun. Ini membutuhkan implementasi dan diingatkan oleh banyak pihak, perlu tentu terus upaya-upaya yang kita tingkatkan di dalam penerapan ini. Dan nanti kita akan lihat bagaimana contoh penerapan yang mungkin juga sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu di sebuah rumah sakit Jiwa Magelang, di mana mencoba menerapkan konsep mulai dari hulu sampai hilir.
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada masyarakat di situasi pandemi ini. Ya, slide. Terus ya, bahwa COVID yang tentu sudah kita ketahui bersama, ini merupakan sesuatu hal yang memang baru, dan ini tentu masih membutuhkan banyak penelaahan dari semua pakar. Walaupun kita punya pengalaman tentang SARS, tentang MERS-CoV dan sebagainya, namun masalah COVID ini sendiri bisa kita katakan menjadi sesuatu yang betul-betul baru di dunia kesehatan dan semua yang terkait. Karena itu tentu masih banyak hal-hal yang terus berkembang dan dinamis. Kita ingat pertama kali bagaimana kebijakan masker dimulai dengan hanya pada orang yang sakit. Tapi lama-lama telah diterapkan bahwa masker harus dipakai oleh seluruh komponen masyarakat. Bagaimana penerapan lockdown diterjemahkan dengan PSBB. Inilah dinamisasi dari persoalan COVID yang memang tentu harus kita sikapi dan kita update. Dan semoga ini terus diikuti oleh seluruh komponen termasuk kelompok di dalam psikologi klinis untuk bisa mencoba mengikuti perkembangan terkini tentang masalah COVID ini sendiri. Ya, slide. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bicara tentang respon kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat pada umumnya, tentu kita bisa ketahui bahwa ini memang menimbulkan resiko terinfeksi. Belum lagi kemudian orang-orang tersebut mengalami kekhawatiran, baik untuk dirinya maupun keluarganya, dan apalagi kemudian mereka harus mengalami situasi yang berkepanjangan berada di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan sebagainya. Dan tentu resiko ini akan mempengaruhi juga aspek fisik maupun jiwanya pada setiap kelompok yang tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal strata pendidikan, semua bisa terpapar walaupun kita sebut ada kelompok-kelompok rentan yang nanti akan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Karena itu mari kita coba perhatikan bahwa respon ini tentu merupakan tantangan dan peluang bagi para profesional di bidang psikologi klinis untuk bisa memberikan kontribusinya. Ya, slide. Dari penjelasan ini, tentu kita bisa melihat bahwa persoalan daripada COVID tidak semata-mata pada aspek fisiknya saja. Karena aspek-aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya bisa ikut terpengaruh. Hilangnya mata pencaharian, kemudian juga keadaan yang tidak pasti, ketakutan daripada ketidakpastian tentang COVID itu sendiri, dan secara umum pasti akan mengenai dua kelompok besar masalah kesehatan jiwa, yaitu depresi dan cemas. Walaupun tentu gambaran-gambaran lain juga bisa muncul, entah itu stres pasca trauma, entah itu psikotik akut, dan sebagainya. Sehingga ini tentu kalau berkepanjangan dan terus-menerus dampak yang berat, maka pasti akan menimbulkan masalah kesehatan jiwa. Ya, slide. Dari gambaran ini tentu kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang tentu harus mendapat perhatian, yang kita sebut tenaga kesehatan. Dalam hal ini tentu psikologi klinis adalah merupakan bagian yang sudah juga akan berkontribusi di garis depan. Dan ini sudah kita lakukan sejak kita menerima warga negara kita di Natuna. Kemudian juga kita melibatkan bagaimana ketika di Pulau Sebaru. Jadi tentu psikologi klinis sudah memberikan kontribusi yang nyata. Bagaimana mereka langsung turun ke lapangan untuk melakukan upaya-upaya di dalam kebijakan pemerintah itu sendiri. Ya, slide. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, perlu kolaborasi yang tadi dari depan sudah kami sampaikan bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh sektor-sektor tertentu saja. Sehingga kolaborasi seperti ini yang difasilitasi oleh Persi tentu akan memberikan kekuatan baru bahwa kita terus tingkatkan komunikasi, kita tingkatkan koordinasi, kita tingkatkan kontribusi, dan tentu kita tingkatkan juga kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat, dan akhirnya kemudian kita implementasikan di dalam memberikan kontribusi di dalam banyak aspek, khususnya di dalam lingkup para profesional di psikologi klinis ini. Ya, slide. Dari 5K ini tentu kita bisa lihat, kita tidak berharap bahwa ini bertumpu pada pelayanan yang spesialistik. Saya kira piramida ini sudah sangat kita pahami. Fase pelayanan kesehatan tertinggi, tersier, di rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum dengan pelayanan spesialisnya, tentu kita harapkan ini hanya ujung dari suatu pelayanan yang dibutuhkan di dalam konteks dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini.
Pak Dirjen berkali-kali bahwa implementasi daripada DKJPS ini harus bermuara dan bersumber pada masyarakat. Jadikan masyarakat sebagai subjek, karena itu tadi Pak Kuncoro mengatakan, banyak pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan yang bisa kita delegasikan, sehingga masyarakat menjadi cerdas dan masyarakat menjadi mandiri untuk menerjemahkan kiat-kiat praktis yang bisa mereka lakukan, tentu dengan tuntunan-tuntunan yang telah diberikan oleh pakar-pakar, di antaranya adalah para psikolog klinis ini sendiri. Ya, slide. Dari piramida ini tentu kita ingin menurunkan dan menggulirkan, dan akhirnya sudah di-launching lah buku pedomannya yang sudah juga dapat diakses secara luas, bagaimana buku pedoman ini harus terus digulirkan dan tetap ditingkatkan implementasinya setelah kita mendapatkan juga dukungan dari banyak pihak. Selain psikologi klinis, kita juga mendapatkan dukungan dari perawat jiwa, dari pekerja sosial, dari psikiater, dari ahli kesehatan masyarakat, dari ahli epidemiolog. Karena kita ingin mengingatkan juga tentang bagaimana pendekatan dari sisi masyarakat tadi harus bisa kita segera lakukan upaya-upaya yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Slide. Sehingga setelah digulirkan sejak 25 April yang lalu, maka digulirkan juga layanan kanal khusus, dan ini juga para psikolog dan psikologi klinis tentu merupakan orang terdepan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu kanal 119 extension 8. Saya kira ini sudah semakin dimanfaatkan oleh banyak masyarakat di era milenial untuk memanfaatkan kanal-kanal ini. Namun tentu tidak semua bisa mendapatkan kemudahan ini karena tentu wilayah kita yang demografinya luas, tidak semua orang bisa mengakses layanan canggih, sehingga tetap kita butuhkan layanan-layanan yang tentu berbasis pada non-teknologi, dalam bentuk tentu keberadaan siapapun yang ada di tengah masyarakat yang nanti akan kita lihat bagaimana jenjang fasilitas kesehatan bisa kita manfaatkan di masa pandemi COVID ini. Slide. Dari sini kita bisa juga mengembangkan apa yang sudah dimanfaatkan pada Sehatpedia, selain tadi kanal 19, sudah banyak yang bisa berkontribusi untuk mendukung layanan masyarakat yang berbasis pada online. Slide. Berikutnya juga kami sudah mengingatkan bahwa dengan penerapan DKJPS ini di rumah sakit khususnya dan nanti turun di layanan pelayanan kesehatan seperti Bu Kama sampaikan, termasuk pelayanan kesehatan mandiri, tentu ini sangat penting dalam rangka ini mendapatkan upaya-upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa dan psikososial. Slide. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu pelayanan ini membutuhkan juga sebuah kepemimpinan. Bagaimana di suatu pelayanan yang memang membutuhkan ranah daripada leadership yang tentu dibutuhkan, karena pelayanan di rumah sakit khususnya itu adalah pelayanan yang padat karya. Slide. Kita bisa melihat bahwa padat karya ini adalah padat profesi, padat karya, padat modal, padat risiko, dan juga padat masalah. Nah tentu pada konteks ini kita harus mempunyai leadership yang kuat dalam konteks clinical pendekatan klinis daripada masalah kesehatan jiwa yang juga mirip dengan pengelolaan-pengelolaan pada bidang yang lain. Slide. Bapak Ibu sekalian, sehingga dari gambaran tadi tentu penguatan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit ini adalah hal yang tadi kami katakan paling ujung, dan kita harapkan ini perannya tentu kecil. Karena di sini tentu masyarakat memang membutuhkan akses-akses yang tentu membutuhkan profesional, entah itu psikiater, pengobatan, bahkan sampai rehabilitasi. Dan ini tentu dalam konteks regulasi sudah mendapatkan tentu perhatian di dalam nilai-nilai akreditasi, juga pengukuran-pengukuran daripada indikator mutu, baik dalam konteks yang sifatnya umum, walaupun khusus dalam konteks pengendalian infeksi. Sehingga dari sini tentu langkah-langkah yang juga dilakukan oleh para profesional harus mengikuti aspek-aspek keselamatan, bahwa keselamatan itu bukan hanya pada pasien, tapi juga pada petugas dan lingkungannya. Sehingga terjadilah pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan tentu kita harapkan ini juga didukung oleh sistem informasi data yang valid, agar bisa menjadi dasar di dalam melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya. Slide. Dari gambaran semua sumber daya yang ada di rumah sakit ini, tentu kita berharap psikologi klinis merupakan panduan-panduan yang telah dibuat juga akan memudahkan, sehingga penyebar luasan daripada panduan-panduan praktek klinis dari masing-masing profesi tentu akan menjadi sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggotanya. Disinilah pentingnya nanti bagaimana
pendelegasian kewenangan tadi juga bisa dikuatkan dalam konteks tim clinical leader yang tentu salah satunya terdiri daripada para psikolog klinis di rumah sakit itu sendiri. Slide. Dari hal ini tentu pembentukan Satgas yang juga sudah dimulai dari tingkat tertinggi di pemerintah sampai ke provinsi kabupaten, maka harus turun juga di tingkat pelayanan itu sendiri. Baik itu pelayanan yang sifatnya khusus rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum. Sehingga Satgas ini tentu harus menjadi koordinator yang betul-betul bisa menjalankan perkembangan-perkembangan aturan yang harus mereka ikuti di dalam menjalankan fungsinya. Slide. Dari Satgas ini tentu kita harapkan strukturnya disesuaikan dengan sumber daya yang ada, sehingga bisa mengendalikan aspek lingkungan, mengendalikan juga aspek daripada kliennya, sampai juga mengendalikan kerjasama daripada koordinasi sumber daya dan sarana prasarana sampai logistik, yang tadi juga termasuk alat pelindung diri yang harus dibutuhkan oleh para pekerja dan petugas kesehatan termasuk psikolog klinis. Slide. Bapak Ibu berbahagia, dari slide saja, ini gambaran saja terus banyak hal yang tentu kita bisa lihat bahwa munculnya persoalan daripada pelayanan di dalam konteks di rumah sakit tentu adalah pada integrasi di dalam tim clinical leader tadi. Sehingga mereka tetap menumbuhkan keamanan, kenyamanan, tetap rasional, dan tetap manusiawi, dan bekerja secara efisien dan efektif. Sehingga nanti semua integrasi pada kerjasama antar profesi tadi betul-betul harmoni dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang kita sesuaikan dengan prioritas utama. Sehingga terjadilah tadi ketidaktakutan lagi, semakin muncul keyakinan, baik para pekerjanya, kepercayaan diri, motivasi tinggi, dan memberikan dampak pengaruh positif dan rasa nyaman dan percaya diri pada semua pihak. Slide. Dari kesemua faktor tadi tentu jenjang pendampingan DKJPS ini kita juga bermuara tadi kita harapkan pada tataran masyarakat. Makanya kita menginginkan juga terbentuk desa siaga COVID yang salah satu turunannya juga adalah desa siaga sehat jiwa. Dan kalau kita turunkan lagi RT RW siaga sehat jiwa sehingga mereka betul-betul bisa bekerja sama dengan lintas profesi yang terkait melalui jenjang dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, sampai Puskesmas. Sehingga terbentuknya kekuatan daripada masyarakat yang sehat jiwa pada setiap tataran RT, RW, dan desa, ini kita harapkan betul-betul berbasis pada masyarakat, dan tentu psikologi klinis mempunyai peran untuk bisa mengedukasi, mengeluarkan, dan memberikan panduan keterampilan yang praktis kepada setiap anggota masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pendampingan tadi. Dari sini tentu kita bisa melihat ya slide berikutnya adalah bagaimana jenjang yang bisa kita bentuk dari relawan yang ada. Dan tentu tadi kami katakan pada konteks yang memang telah terbentuk di sisi yang terstruktur, maka ini tentu harus kita turunkan di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Maka kepala desa kita libatkan, ketua RW kita libatkan, ketua RT kita libatkan, termasuk masyarakat melalui kader-kader yang ada. Dari sini kita harapkan program siapapun kader yang ada yang bisa kita kembangkan dari pendekatan psikologi klinis, meningkatkan program satu kader untuk 20 KK misalnya. Sehingga dari sini akan terjalin pendeteksian, upaya promotif dan promotif terhadap aspek-aspek kesehatan jiwa di setiap anggota masyarakat sampai di tingkat RT, RW, sampai kemudian di tingkat desa dan akhirnya ke puskesmas. Mungkin ini Bu Gama yang dapat kami sampaikan dari bagaimana jenjang Vaskes yang bisa diikuti oleh setiap komponen masyarakat, karena Bapak Dirjen berharap ini berbasis pada masyarakat. Dan semoga psikologi klinis bisa mencoba untuk memberikan kontribusinya pada jenjang-jenjang yang tadi sudah kami sampaikan. Dokumen lain saya kira sudah kami serahkan secara utuh untuk memperkaya diskusika, sehingga bagaimana pengalaman-pengalaman pada setiap tataran terhadap pendekatan-pendekatan yang lain, kami yakin pertemuan ini akan memperkaya diskusi karena yang hadir oleh tentu pakar-pakar yang sudah sangat paham tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Saya kira ini dulu Bu Gama, Pak Kunchoro yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Vidi penjelasannya, dan juga kita menjadi lebih jelas
akan garis-garis yang memang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yang saya kira ini sudah sejalan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman psikolog klinis. Jadi tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga sampai ke puskesmas dan juga di masyarakat. Kembali tadi kita juga melihat pada peraturan pemerintahnya bahwa tempat fasilitas pelayanan kesehatan adalah juga di mana tempat berpraktek dari para nakes itu sendiri. Dan saya kira sejauh ini saya juga mungkin sering sudah melaporkan pada Pak Vidi bahwa teman-teman ini juga betul-betul tidak hanya bergerak di rumah sakit saja, tetapi juga di puskesmas dan juga di masyarakat. Semoga apa yang menjadi harapan dari Dr. Vidi dan juga harapan dari pemerintah, insya Allah bisa dijalankan dengan baik. Tentunya kami tetap mohon dukungan, bimbingan, dan juga arahan. Begitu Dr. Vidi. Matur nuwun sekali. Baik. Ya, selanjutnya saya akan meminta pada Bu Shirley Saragih Turnip. Bu Shirley ini adalah dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang menyelesaikan S1 dan S2-nya di UI, kemudian juga mengambil Master of Philosophy dan PhD-nya di University of Oslo, begitu, tentang International Community Health dan juga tentang psychiatry, begitu ya Bu Shirley ya? Tolong benarkan kalau mungkin saya tidak tepat di Oslo. Dan selain Bu Shirley ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi UI, beliau adalah juga konsultan pada Research and Capacity Building Division dari Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Maluku. Jadi Bu Shirley itu dari Medan ke Jakarta terus ke Maluku begitu. Jadi kayaknya ini tebarnya ini lebar sekali begitu ya Bu Shirley. Kemudian juga beliau aktif di One Stop Trauma Center for Battered Women and Children. Ini adalah collaboration antara UNIFEM dan juga National Committee for Violence Against Women and dengan National Hospital Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan RSCM. Saya kira begitu ya Bu Shirley. Monggo saya persilahkan Bu Shirley yang beliau juga adalah pengurus pusat IPK dan juga saat ini menjadi koordinator bimbingan teknis dari Satgas COVID IPK. Monggo, silahkan Bu Shirley, saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Gama atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan sesama tenaga kesehatan. Saat ini kita sedang dalam suasana yang penuh tantangan dan saya ingin memperkenalkan sebuah konsep yang sepertinya sudah cukup banyak kita aplikasikan sebetulnya dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Ini cuma untuk refresh aja. Nantinya saya juga akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana kita yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di dalam fasilitas layanan kesehatan bisa berbuat lebih banyak daripada sekedar mengutamakan menunggu pasien untuk kita layani, baik itu sebagai psikolog klinis maupun sebagai tenaga kesehatan lainnya. Lanjut. Oke, jadi MHPSS itu sebetulnya singkatan dari Mental Health and Psychosocial Support. Jadi S yang pertama itu memang kayaknya S kecil, tapi harus ditekankan di singkatannya. Jadi memang MHPSS ini merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk melindungi, mempromosikan kesejahteraan psikososial, serta mencegah sampai mengobati dan merawat gangguan jiwa. Jadi MHPSS ini seperti juga tadi kata Mbak Gama, jangkauan Nusantara saya lumayan dari ujung Sumatera sampai Indonesia Timur, ini juga luas gitu. Mulai dari mempromosikan dan melindungi kesejahteraan psikososial yang berarti bukan cuman melawan supaya tidak ada masalah, tetapi juga supaya bagaimana individu itu bisa lebih bertumbuh, bisa lebih optimal, mencapai cita-citanya, bisa bahagia, bisa sejahtera lahir batin, kayak gitulah kurang lebih, sampai kepada
menemukan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental, gangguan jiwa, mengobati mereka, merawat, jadi sampai ke rehabilitatifnya supaya tetap stabil dan tetap bisa menjalani kehidupan seoptimal mungkin. Lanjut. Ini adalah piramidanya. Tadi Dr. Vidi juga sudah menyinggung piramida ini. Kalau kita lihat itu dari bawah ke atas, itu biasanya disebutnya nanti level 1, 2, 3, 4. Makin ke atas makin tinggi levelingnya. MHPSS ini bertujuan kalau dilakukan secara optimal, secara sinkron oleh semua pihak, itu diharapkan membuat masyarakat itu memang lebih banyak ada di level yang bawah. Jadi kalau kita lihat segitiga ini, kenapa yang lebar di bawah? Karena yang lebar di bawah ini artinya secara jumlah ini adalah orang yang membutuhkannya. Jadi lebih banyak di situ yang butuh. Sehingga kita mau memperkecil, kalau bisa yang di atas ini, yang level 3, level 4 itu segitiganya kalau bisa dikecilin lagi gitu. Supaya itu berarti orang yang datang sampai ke rumah sakit, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan atas masalahnya itu semakin kecil juga. Di level 1 itu sifatnya promotif, yang artinya dilakukan jauh sebelum ada masalah, ada potensi masalah, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membuat orang lebih berprestasi gitu. Dan layanannya ini akan sifatnya harus mempertimbangkan kondisi sosial dan keamanan. Di level 2 itu disebutnya sebagai preventif biasanya. Di sini kita masih berusaha memperkuat komunitas dan dukungan sosial. Jadi gimana layanan yang bisa diberikan, psikoedukasi yang bisa diberikan kepada keluarga-keluarga supaya mereka lebih kuat. Dan di level 3 ini biasanya mulai masuk ke fasilitas layanan kesehatan seperti misalnya praktek pribadi, klinik, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya, melakukan dukungan yang tidak terspesialisasi untuk kesehatan mental dan psikososialnya. Jadi melakukan pemantauan, identifikasi, dan pelayanan psikososial. Kalau sampai ke atas level 4, ini baru masuk ke tenaga spesialis, dan biasanya mungkin tidak di semua Fasiankes adanya, psikolog klinis dan psikiater mungkin tersedianya agak terbatas, di rumah sakit rujukan sudah pasti ada. Gitu. Ini adalah gambaran umum dari prinsip MHPSS itu sendiri. Lanjut. Nah, untungnya MHPSS ini memang disarankan dan dapat diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk oleh Fasiankes. Terutama nih di masa pandemi COVID-19, karena memang posisinya Fasiankes ini penting dan strategis. Jadi, saya mengusulkan di sini bagaimana kalau Fasiankes itu mengambil peran leadership-nya. Leadership di dalam pengembangan dan penerapan MHPSS di semua lini, mulai dari level 1 sampai ke level 4. Gimana caranya? Mudah-mudahan ini nanti bisa membuat kita berdiskusi lebih lanjut. Silahkan dilanjut slide-nya. Nah, ini adalah usulan saya. Untuk saat ini di masa pandemi, memang level 1 dan level 2 ini sulit untuk terlalu dipisahkan. Karena kalau mau dibilang upaya promotif, itu seharusnya sudah kita lakukan tahun lalu atau dari 10 atau 20 tahun lalu. Misalnya kayak bagaimana pemantapan gaya hidup sehat, supaya orang-orang selalu rajin cuci tangan, supaya orang-orang kalau misalnya batuk, kalau bersin itu nutup dengan siku atau mencari tisu, dan habis dipakai tisunya juga dibuang di tempat yang aman. Kan kita habis pakai tisu kadang-kadang dikantongin lagi, ntar dipakai lagi buat yang lain. Nah, hal-hal seperti ini dalam masa pandemi COVID ini semuanya jadinya agak bergabung, karena memang sudah harus langsung kita melakukan berbagai psikoedukasi, baik itu secara tidak langsung, artinya nggak ketemu langsung dengan publik, ataupun secara langsung dengan melakukan panduan atau pelatihan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, memberikan informasi yang akurat, karena saat ini terlalu banyak informasi dan terlalu banyak yang tidak akurat, dan juga yang paling penting adalah memberikan contoh sikap anti diskriminasi. Kita selalu berhadapan dengan stigma. Saya yakin yang bekerja di Fasiankes itu lebih kental lagi resiko kena stigmanya, dan sudah kita lihat contohnya. Jadi gimana caranya kita menggebrak masalah stigma ini? Kan nggak bisa cuma dengan buat poster hapus stigma. Nggak bisa kayak gitu, tapi kitanya juga harus memberikan contoh, dan sudah terlalu lama mungkin kita sering melakukan perilaku diskriminatif tanpa kita sadari bahkan. Nah,
Untuk yang terutama yang di bawah ini, nanti level 1 dan 2, nanti Mbak Yulia akan memberikan contoh praktik baik bagaimana Fasiankes bisa mengambil peran leadership tadi dan melakukan psikoedukasi ini langsung ke dalam masyarakat. Untuk level di atasnya, ini membuat layanan-layanan yang sifatnya tuh support group, counseling, active listening, empathy. Ini bisa juga dilakukan dengan cara jemput bola ke masyarakat dalam beberapa situasi, terutama untuk mereka-mereka yang memiliki ODP atau OTG di masyarakat tersebut. Dan pengecekan kelompok rentan, seperti yang tadi Dr. Vidi sudah sampaikan, ada kelompok-kelompok yang harus mendapatkan perhatian agak lebih banyak dari kita. Kemudian, baru di atasnya nanti itu Fasiankes memberikan layanan kesehatan mental oleh spesialis yang pada hal ini diberikan oleh psikolog klinis bersama juga dengan psikiater gitu. Lanjut. Nah, kita lanjut aja. Ini saya cuma menuliskan bahwa silakan lanjut satu lagi. Tenaga kesehatan itu memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal. Jadi ini sekali lagi menekankan perlunya Fasiankes dan tenaga kesehatan mengambil posisi leadership di dalam pengembangan implementasi MHPSS, terutama di masa pandemi ini. Dan psikolog klinis harus ikut serta secara aktif di dalamnya, karena memang psikolog klinis ini merupakan bagian dari tenaga kesehatan menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, siapa yang mau melakukan kerjasama untuk MHPSS ini? Tentunya lintas sektoral. Ini harus dilakukan dan dipahami. Untuk level 1 dan 2, stakeholders-nya itu sudah jelas masyarakat. Masyarakat di pedesaan mungkin lebih butuh didatangi langsung, tapi dengan cara yang tetap mengedepankan SOP keamanan. Kita bisa kerjasama juga dengan para pemuka agama, sekolah, dan ada kelompok dukungan online. Ada banyak sekali sekarang yang teraktivasi, dan memang betul tadi kata Dokter Kun di awal, jangan mau ketinggalan, dan kita nggak ketinggalan sebetulnya para nakes dan termasuk psikolog klinis di sini. Lalu berbagai asosiasi profesi, banyak asosiasi profesi yang mungkin bukan termasuk di dalam tenaga kesehatan, tetapi kita bisa aktifkan sebagai leadernya, karena kitalah leadernya si tenaga kesehatan ini, untuk memberikan psikoedukasi kepada masyarakat gitu, tentang menjaga kebersihan, kesehatan, menjaga kohesivitas komunitas, terus tidak mendiskriminasi, berbuat baik pada sesama dan sebagainya. Nah, di mana perannya Fasiankes di sini? Saya mengusulkan bagaimana kalau Fasiankes sesudah mengambil posisi leader tadi, itu bisa turun ke komunitas juga di sekitar rumah sakitnya terutama. Kemudian masuk ke individu-individu di dalam rumah sakit itu sendiri. Jadi maksudnya kayak para pekerja kesehatan ini kan juga punya keluarga, itu bisa disasar juga. Untuk level 3, ini kita bisa meminta supaya semua staf yang ada di Fasiankes, di rumah sakit, itu aktif, mendengar aktif, dan juga melakukan empati kepada semua orang yang datang. Jadi tidak perlu sampai ada tanda-tanda pasien mau bunuh diri, baru kita rujuk kepada psikolog, karena psikolog juga harusnya bisa kita minta untuk segera membantu siapapun yang ada di situ. Walaupun dia tidak secara spesifik bilang mau ketemu psikolog, kan begitu. Supaya semuanya ini bisa terjadi dan bisa sinergis, maka semua staf rumah sakit memang harus lebih peka, lebih sensitif, dan juga lebih mau untuk menerapkan MHPSS ini. Nah, untuk level 4, nanti seperti biasa masuk ke spesialis. Apabila di level 3 sudah dirasakan perlu, nanti kita bisa masukkan ke atas. Tetapi ini semua membuat para psikolog klinis dan psikiater juga harus naik turun, Bapak Ibu, di segitiga ini, di piramida ini. Jadi nggak harus psikiater atau psikolog klinis itu duduk aja di ruang praktek. Kalau rumah sakitnya sudah sangat paham mengimplementasikan MHPSS, harusnya mereka juga bisa turun ke bawah memberikan psikoedukasi. Nanti bisa naik lagi ke atas kalau memang ada keperluannya. Kurang lebih demikian. Lanjut. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa apabila sebagai Fasiankes kita bisa melakukan implementasi MHPSS di dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan, kita bisa memastikan terlindunginya harga diri penyintas. Penyintas ini adalah mereka-mereka
yang berjuang melawan COVID dan mudah-mudahan banyak yang menang, dan juga meningkatkan kualitas respon kesehatan masyarakat secara umum gitu. Nanti hasilnya akan jangka panjang gitu. Lanjut. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Ini adalah kontak kami di Satgas COVID-19. Apabila ada pertanyaan ataupun juga ada saran, kami mohon bisa dikirimkan ke situ. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Ibu Gama sebagai moderator. Makasih Bu. Baik, terima kasih sekali Mbak Shirley. Jadi saya kira dalam hal ini Mbak Shirley yang pertama mengatakan bahwa sebagai nakes kita juga tidak hanya di level 3 dan 4, tetapi juga dari level 1 dan 2, yang tujuannya justru untuk meminimalkan bersama-sama dengan berbagai pihak, kita tentunya akan sangat welcome untuk bekerja sama, untuk meminimalkan hal-hal yang bisa terjadi di level-level berikutnya. Kalau nggak salah, kan kalau dari kebencanaan sekitar 25% ya Mbak Shirley itu nanti bisa terjadi gangguan. Nah ini tentu saja bagaimana kita mempersempit angka itu, mengecilkan angka itu, dan mempercepat proses pemulihan memang harus betul-betul hand in hand di level 1 dan 2, sehingga saya kira perlu untuk dilakukan bersama-sama. Saya juga ingin mengingatkan bahwa ada Hospital Without Walls yang saya kira juga sudah dicanangkan bahwa rumah sakit itu memang akhirnya tidak terbatasi hanya di dalam tembok-tembok rumah sakit saja, tetapi juga dengan konsep Hospital Without Walls, maka diharapkan pencapaian MDGs, SDGs itu juga akan menjadi lebih baik. Saya kira demikian. Baik, selanjutnya kita akan ke Sumatera Utara ini untuk mendengarkan bagaimana Bu Arlisa Lubis menjelaskan apa yang sudah diaplikasikan di Sumatera Utara dengan melakukan kolaborasi interprofesi di sana. Bu Arlisa Zuariani Lubis ini adalah dosen Fakultas Psikologi di Universitas Sumatera Utara. Beliau adalah juga Ketua IPK Wilayah Sumatera Utara, dan juga beliau sampai sekarang mulai tahun 2014 adalah focal person untuk Indonesia pada Critical Incident Stress Management Unit dari Department of Safety and Security dari United Nations. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman beliau baik secara teori maupun secara praktis akan bisa disampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Monggo silahkan pada Bu Lisa, saya persilahkan. Terima kasih Bu Gama. Ini suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Cukup jelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen, tapi saya nggak tahu apakah sudah bisa muncul atau belum. Sudah. Okay. Di screen saya sudah muncul. Oke. Baik, Ibu, karena di saya tampilannya agak berbeda. Baik. Iya, suara Mbak Lisa agak terhambat. Bapak-bapak, iya. Ibu-ibu yang menghadiri webinar kali ini, izinkan saya menceritakan masalah sinyal sih Bu. Saya akan menceritakan apa yang kami lakukan di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dalam pelayanan pelayanan pasien di rumah sakit darurat terutama. Nah, mengingatkan kembali, ini ada beberapa prinsip utama dari mental health psychosocial support, dan ini bisa dibaca lebih lanjutnya lagi. Dari 6 ini yang memang kami semuanya dilakukan tentu saja, tapi memang yang kami usahakan sekali itu adalah yang terakhir, bekerja dengan support system yang terintegrasi, karena ini yang kita masih belum terbiasa untuk lakukan, dan kemudian dengan menggunakan resource dan kapasiti memang sudah ada, karena ini situasi darurat, kita tidak bisa mengadakan yang memang belum ada.
dan dengan participatory approach tentu saja. Nah, mengingatkan lagi juga, ini juga ada di interim briefing note tentang MHPSS, perlu melakukan integrasi pendekatan MHPSS dalam strategi kegiatan di fasilitas layanan kesehatan dan lokasi karantina. Dan ada penekanan juga pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis rekan-rekan yang bekerja di garda depan. Baik ketika sekarang dalam situasi pandemi maupun nanti setelah situasi pandemi ini selesai. Nah, pekerja garis depan dalam Fasiankes ini tidak hanya tenaga medis dan para medis tentu saja, tapi juga termasuk di dalamnya manajemen, staf-staf non-medis, satpam, gizi, petugas kebersihan, dan semua yang terlibat dalam Fasiankes tersebut harusnya mendapatkan layanan MHPSS ini. Nah, ya, Bu Lisa, mohon suaranya mungkin dari versi ya. Ini catatan juga. Ada beberapa saran untuk medis dan para medis dari interim briefing note itu. Ini di bagian intervensi 5. Terlibat ini. Sudahkah? Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dasar teman-teman yang bekerja di garis depan ini terpenuhi. Cuman memang ini agak sering bisa jadi masalah juga, definisi terpenuhi pada setiap orang itu ternyata berbeda-beda. Sehingga memang psikolog klinis di sini juga bisa melakukan assessment untuk memahami dari berbagai macam orang ini terpenuhi yang seperti apa. Kemudian kita juga perlu memastikan bahwa mengalami stres dalam situasi ini adalah wajar, karena ini kan situasi abnormal. Hanya saja apakah stresnya itu berdampak pada kita jadi tidak mau melakukan apapun yang disebut distres, atau malah kita jadi berusaha lebih keras untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan eustress. Nah, perlu juga belajar strategi coping yang sehat, mempertahankan hubungan sosial dengan keluarga, kerabat, teman. Ini terutama juga untuk mengatasi masalah stigma dari masyarakat luas. Minimal kita punya lingkungan sosial terdekat kita untuk menguatkan kita. Nah, yang ini yang kami temukan bermanfaat sekali di lapangan, yaitu membangun interaksi sosial yang sehat dengan individu lain yang ada di Fasiankes, termasuk pasien. Jadi ketika kita berada dalam hal ini rumah sakit darurat, dan kemudian di karantina juga bersama dengan yang lain, teman-teman kita adalah yang ada di Fasiankes tersebut. Dan kita bisa mendapatkan dukungan kesejahteraan psikologis dari siapapun yang ada di dalam area rumah sakit. Kemudian mempelajari dan waspada dengan munculnya indikasi dampak stresnya negatif, serta memanfaatkan layanan kesehatan jiwa yang tersedia. Nah, ada juga saran untuk manajemen, yang tadi juga Pak Vidi sudah sampaikan. Manajemen perlu memantau secara rutin kondisi psikologi staf, dan perlu mengikuti pelatihan psychology first aid. Nah, ini juga mungkin PR kita juga ya Bu Gama di IPK Indonesia untuk bisa mungkin mengadakan pelatihan psychology first aid untuk teman-teman di Bundan. Ini pasti komunikasi terjalin dengan seluruh pihak, dan juga ruang dan waktu untuk beristirahat. Kendala kami di rumah sakit darurat adalah fasilitasnya terbatas, tapi begitu pun harus tetap ada ruang dan waktu yang dipersiapkan untuk staf beristirahat. Menjadwalkan pertemuan rutin sebagai forum diskusi dan tanya jawab. Terkadang kami juga bilang forum curhat untuk bercerita kendala-kendala di lapangan. Menyiapkan fasilitas layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses oleh staf. Terkadang psikolog klinis diberdayakan di rumah sakit itu untuk membantu pasien, tapi belum diberdayakan untuk membantu tenaga kesehatan dan juga manajemen. Jadi sebenarnya psikolog klinis di rumah sakit itu kerjanya agak semua pihak harus dilayani. Dan manajemen juga perlu mempelajari dan waspada dengan indikasi dampak stres yang negatif. Nah, agak putus lagi ya. Bu Lisa?
Dengan mempertimbangkan masukan-masukan tersebut, maka kami di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, ya Ibu dengar. Karena slide-nya cukup banyak. Halo Ibu. Halo. Iya, Sudah mungkin terdengar, agak delay. Tadi terdengar, ini tapi saya memang tidak bisa kontrol masalah sinyal sih Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Saya Tenang aja, tenang. lanjutkan. Rumah sakit darurat khusus isolasi yang kami bantu itu ada 2, GL Tobing. Halo Ibu. Ya, suara Mbak ada masuk. Itu ada 40 kamar dan di Marta Fiska itu ada 110 kamar. Dan kemudiannya di GL Tobing itu untuk yang kategorinya ke sedang, sementara yang di Marta Friska itu sedang ke berat. Jadi ini setting yang berbeda di 2 rumah sakit. Nah, yang menarik bagi saya sendiri secara pribadi di pengalaman saya adalah di gugus tugas percepatan penanganan COVID, organisasi atau profesi yang terlibat banyak sekali. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dan ini ada di bawah koordinator medis dan paramedis, Dr. Restuti Hindayani Saragi. Gimana caranya supaya kami bisa bekerja bersama, karena berbeda-beda dan dari mana-mana, kami menggunakan konsep interprofessional collaboration. Yaitu berbagai petugas kesehatan dari berbagai latar belakang profesi bekerja bersama, ini termasuk dengan pasien, keluarga, masyarakat, untuk memberikan perawatan dengan kualitas terbaik. Dan ini tidak mudah, terus terang saja, karena di kehidupan sehari-hari kita belum pernah bekerja secara intensif bersama-sama. Biasanya kayak rujukan sudah, atau cuman sekedar konsul sudah gitu. Tapi kali ini dikerjakan semuanya bersama-sama. Dan memang harus sangat-sangat fleksibel sekali dalam pelaksanaannya di lapangan. Tapi Mbak Lisa, mohon maaf waktunya tinggal 5 menit ya Mbak Lisa. Sudah Dan bisa ya, mute. mungkin sih. Iya, sekarang sudah muncul lagi suaranya, mungkin iya. Tinggal 5 menit, Mbak. Ya, baik Bu. Jadi ada beberapa hal seperti teamwork sama team based practice, kemudian interprofessional communication practice, roles and responsibility, tugas peran-peran kita itu seperti apa, dan value. Yang ternyata menjadi kendala besar dalam pelaksanaan lapangan ini adalah ternyata tentang pengetahuan kita tentang peran profesi sendiri dan profesi lain ini suka belum matching. Jadi memang perlu ada diskusi yang intensif dengan profesi lain, dalam hal ini dengan organisasi profesi lain, untuk memastikan siapa berperan dalam apa dan komunikasi dengan seperti apa. Nah, itu yang kemudian kami lakukan. Ini ada 2 sistem. Kami semua berinteraksi, kemudian melakukan asesmen pada pasien, atau hanya satu yang melakukan asesmen kemudian berdiskusi dengan profesi lain. Yang mana yang kami pakai itu tergantung pasien, situasi dan kondisi tentu saja, dan kerumitan kasusnya. Nah, ini setelahnya saya hanya akan bercerita tentang aktivitas yang kami lakukan sebagai bentuk penerapan dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pasti koordinasi dan bimbingan teknis itu yang utama. Kemudian juga
melakukan menginformasikan layanan apa yang ada dan juga menginformasikan bagaimana alur penanganan untuk yang kesehatan mental. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan PDSKJI di tim psikiatri, juga dengan tenaga-tenaga kesehatan lain terutama DPJP. Nah, juga kami memberikan tentang checklist kesehatan psikologis kepada perawat terutama dalam hal ini untuk bisa mengidentifikasi apakah pasien-pasien yang mereka temui itu punya masalah psikologis sehingga bisa dirujuk ke kami nantinya. Nah, ini aktivitas yang juga kami lakukan, rapat-rapat koordinasi selama 1,5 bulan ini, dan berdoa tentu saja itu selalu dilakukan di bagian awal. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri, kami membuat beberapa pertemuan untuk penguatan kapasitas psikologis dan pelatihan-pelatihan untuk stabilisasi emosi. Jadi ini grup curhat yang offline, kita bilangnya seperti itu. Karena sebenarnya kami punya grup curhat yang online. Jadi menyambung yang diceritakan Pak Fidi, dan kemudian Bu Gama, dan kemudian Kak Serli, penggunaan teknologi informasi itu sangat-sangat penting, karena aktivitas kami itu jadinya lebih banyak dilakukan di grup-grup online seperti ini, sehingga semua bisa dapat informasi apa dan kapan saja. Termasuk juga berkoordinasi tentang penanganan pasien. Karena psikolog klinis tidak selalu ada di lapangan, sementara pasien mungkin butuh penanganan segera, sehingga teman-teman yang di lapangan yang kemudian menchat kami dalam hal ini lewat WhatsApp, untuk menginformasikan situasinya seperti apa dan butuh bantuan kami seperti apa. Oh, dan juga ini sebenarnya sekaligus juga grup support untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sedang bekerja pada minggu itu, sekaligus tempat curhat sih. Kalau ada pasien-pasien yang sulit atau bandel, kita bilang seperti itu. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan tenaga kesehatan. Putus-putus. Iya, putus-putus Mbak Lisa. Mungkin gambar bisa terus diberikan saja supaya bisa dipahami. Tadi kan saya sudah ada bilang bahwa kami menekankan adanya suatu interaksi sosial di lapangan. Dan itulah yang dilakukan teman-teman tenaga di lapangan. Putus lagi. Mungkin terlalu jauh. Baik, Ibu. Iya. Jadi interaksi seperti ini kami sangat galakkan sekali. Dan ini semua dilakukan secara mandiri oleh pasien-pasien yang di BA COVID. Ini juga memberikan ide kemudian membagikan, sehingga saya bisa seperti ini. Nah, kami juga bersama-sama itu membuat buku yang disebut Saya Bersyukur. Ini salah satu bentuk. Ya Bu, ini yang terakhir. Dan ini bisa membantu semua orang untuk sehat mental sih dalam menghadapi pandemi di rumah sakit darurat ini. Itu Bu, terima kasih banyak. Sudah. Semoga ini bisa bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa. Walaupun suara sempat terputus-putus, tetapi saya kira luar biasa apa yang sudah dilakukan dan disampaikan oleh teman-teman di Sumatera Utara yang kalau saya tidak salah laporan dari Mbak Liza adalah dimulai dengan terlibat di dalam gugus tugas untuk penanganan COVID yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, saya kira ya Mbak Liza, dan bekerja sama dengan teman-teman organisasi profesi yang lain di sana, dan seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lisa. Nah, sekarang setelah dari Sumatera Utara, kita akan melihat juga implementasi di tingkat kabupaten, di Kabupaten Kebumen. Kami di sini sudah ada Bu Yulia Triharyanti, SPSI Psikolog,
Beliau adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen, yang saya kira RSUD Dr. Sudirman juga luar biasa sudah melakukan prinsip-prinsip hospital without the wall tadi. Bu Yulia ini juga pengurus IPK Pusat dan juga pengurus IPK Wilayah Jawa Tengah, dan juga Ketua Tim Psikososial Kabupaten Kebumen, dan juga Ketua Perhimpunan Konselor HIV AIDS di Kabupaten Kebumen. Monggo, silahkan Bu Yulia untuk segera menyampaikan pengalamannya, apa yang sudah dilakukan di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Terima kasih waktunya Bu Gama. Perkenalkan saya Yulia. Saya akan menceritakan mungkin pengalaman saya di rumah sakit yang mungkin di kota kecil di Kebumen di Jawa Tengah. Ya, jadi mungkin lanjut slide-nya ya. Jadi apa yang dilakukan psikolog klinis di RSUD Dr. Sudirman Kebumen itu, pertama kita di pelayanan di rumah sakit, yaitu dari setting rumah sakit kita menerima klien rujukan dari komunitas, bisa dari puskesmas, di mana untuk saat sekarang ini ada puskesmas yang nakesnya positif COVID, sehingga banyak dari nakes yang lain yang mengalami kecemasan, sehingga banyak menerima rujukan dari puskesmas. Kemudian yang kita lakukan adalah penguatan mental psikologis untuk tenaga kesehatan rumah sakit. Ya, karena adanya stigma untuk nakes yang bekerja di ruang isolasi COVID. Belum pada masa awal pandemi, banyak nakes yang mengalami kecemasan, ketakutan ketika bertemu dengan pasiennya, pada pasien ODP, PDP, OTG, yang kadang ada nakes yang terjadi penolakan pasien. Kemudian pendampingan nakes terhadap nakes dan pasien yang positif COVID-19 dan keluarganya. Ini saya lakukan dari awal pertama hasil PCR keluar sampai akhirnya PCR yang tadinya positif menjadi negatif. Itu buat nakesnya dan keluarganya. Kemudian mendampingi pemulangan pasien COVID-19 yang sembuh. Jadi di dalam rumah sakit kami ada suatu prosesi untuk pasien COVID yang sembuh kita prosesikan. Sampai ada beberapa kali kita mengundang Bupati Kebumen untuk memberikan sertifikat sembuh terhadap pasien COVID dan mengantarkannya sampai ke rumah untuk menjamin bahwa pasien ini diterima oleh keluarga dan masyarakat. Dan ini kadang masih kita layani sampai dia pulang, dan mungkin ini kekhasan psikolog klinis ya yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya, bahwa kita tetap menghandle pasien ini sampai dia pulang ke rumah. Kemudian selain di rumah sakit, kita juga turun ke lapangan, yaitu memberikan pelatihan PFA, pembelaan diri untuk relawan. Karena pada masa pandemi ini yang tanpa diduga banyak kejadian di masyarakat ya. Jadi antara lain yang relawan kita latih adalah relawan dari mulai relawan penggali kubur, di mana pernah ada dalam sehari 6 pasien PDP yang meninggal, dan ada beberapa yang di masyarakat itu tidak ada yang penggali kuburnya, dan mau tidak mau kita harus menyiapkan relawan untuk menggali kubur seperti itu. Kemudian adalah melakukan pendampingan psikologis dan supervisi ke lapangan untuk relawan. Jadi kita juga sampai melakukan pendampingan psikologis, yaitu kita ke relawan checkpoint perbatasan, di mana di Kebumen ada 6 checkpoint. Kita dari satu posko ke posko lainnya, karena di lapangan juga banyak permasalahan, karena mereka harus 24 jam jaga di posko tersebut, belum menemukan pasien ODP, PDP, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian menjadi rujukan atau konsultan ketika terjadi permasalahan psikososial di masyarakat. Misalnya yang saya temui yaitu ketika ada penolakan jenazah COVID, kita diminta rujukan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat.
Kemudian menjadi tim psikososial lintas sektor, di mana dalam tim psikososial itu dari lintas instansi, dari mulai dari RSUD, dari BPBD, dari Dinkes, dari LSM. Ini yang membuat kita di psikososial ini bergerak di Kebumen. Ketika ada masalah dengan kesehatan, kita langsung dengan tim yang di Dinkes. Yang di sosial, kita langsung menghubungi dinas sosial. Dan BPBD, kita menghubungi BPBD. Kemudian membuka layanan online kepada masyarakat, asesmen terhadap permasalahan masyarakat, edukasi terhadap warga yang terdampak COVID-19. Ya, lanjut slide-nya. Ya, jadi langsung data pasien. Ini data pasien COVID yang kita layani ya. Jadi positif COVID yang dirawat itu 6, positif COVID yang sembuh 7, positif COVID meninggal 1. Yang memerlukan pendampingan psikologis itu ada 4. Ada 4, ya. Kemudian lanjut. Ya, lanjut slide-nya. Lanjut. Jadi ini contoh pendampingan prosesi pemulangan, di mana dalam proses pemulangan ini bisa dijelaskan dihadiri oleh Bupati sampai dengan BPBD dan dengan Dinas Kesehatan, dan kita memberikan sertifikat, kita bikin sertifikat bahwa pasien bernama ini sembuh dari COVID-19 untuk meyakinkan masyarakat bahwa pasien ini sembuh dan meyakinkan bahwa COVID bisa disembuhkan. Ya, sampai nanti kita mengantar sampai ke rumah. Ya, mungkin lanjut, sudah saya jelaskan. Lanjut slide-nya. Lanjut, ya, ini membentuk dan melatih relawan COVID-19. Itu dari pelatihan PFA, nah ini supervisi ke lapangan kepada relawan checkpoint, di mana kita pun hadir di situ untuk mendampingi bapak-bapak dari polisi, dari relawan, dari TNI, dan dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas di situ. Ya, lanjut. Slide-nya lanjut. Ya. Dan selain itu, ini ketika kita menjadi konsultan dan rujukan terjadi permasalahan psikososial di masyarakat, ya, ini adanya kecemasan warga di sekitar makam COVID, ya, yang ada mengalami kecemasan, ada yang mengalami histeris di situ. Ya, kita koordinasi dengan pihak desa tentang permasalahan yang terjadi, kemudian kita terjun ke lapangan, ke masyarakat sekitar makam, kemudian dari hasil kita bertemu dengan masyarakat, maka kita ada pertemuan lintas sektor antara, dan kita berikan edukasi ke warga yang dihadiri oleh RSUD, BPBD, Dinkes, Polsek, Koramil, dan warga sekitar makam. Dari hasil kesempatan itu, kita akan membuat simulasi pengurusan jenazah sampai pemakaman. Yaitu untuk meyakinkan masyarakat bahwa protokol yang sudah kita lakukan terhadap jenazah COVID sudah sesuai dengan prosedur Kemenkes dan WHO. Tuh. Kemudian lanjut slide-nya. Lanjut slide-nya. Ya, jadi menjadi tim psikososial lintas sektor. Ini yang kita lakukan dalam ini. Kemudian adalah pembentukan desa siaga COVID-19 itu. Jadi ini sesuai dengan program dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar yang sangat bagus menurut saya, dan kita ingin menerapkan hal ini ke masyarakat. Jadi bersinergi dan gotong royong melawan COVID-19. Masyarakat merupakan garda terdepan untuk melawan COVID-19. Namanya Jogotongo. Kalau dalam bahasa Jawa itu Jogotongo artinya itu kita menjaga tetangga kita. Ya, prinsip kerjanya itu kemanusiaan, gotong royong, melibatkan semua pihak dan non permanen atau saat kondisi darurat. Mungkin bisa langsung di slide terakhirnya yang mungkin merangkum semua materi saya mengenai desa siaga COVID ini di videonya di slide terakhir. Ya, di slide terakhir aja. Jadi setelah aja mungkin nanti di slide terakhirnya nanti mungkin bisa melihat acara launching desa siaga COVID yang terakhir, yang slide terakhirnya bisa diinikan yang video. Tidak bisa ya, tidak bisa ya. Yang mungkin kembali ke slide. Nah ini
Ini ya, Bu. Ya, habis ini. Ya. Habis ini. Bisa habis diputar ini, mungkin slide-nya? Ya. Oh, ini. iya. Ya, ini. Bisa? Bisa? Ini yang kita bikin untuk pembentukan RT siaga COVID-19 di RT 5 RW 6 Desa Purbowangi. Jadi di sini langkah-langkah untuk tidak ada suaranya ya, nggak ada suaranya. Ya, jadi pertama yang kita lakukan ini adalah awalnya ini adalah koordinasi antara psikolog klinis, kemudian pekerja sosial dan PKRS rumah sakit untuk membentuk desa siaga COVID dimulai dari lingkungan terkecil yaitu RT. Kemudian menentukan RT mana yang akan kita jadikan program Jogo Tonggo tersebut. Kemudian koordinasi dengan RT melaporkan program ini terhadap direktur dalam bentuk sudah TOR. Jadi direktur sudah tahu apa yang akan kita lakukan di situ. Kemudian bekerja sama dengan IPK Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Ya, kemudian ya, kita juga membentuk relawan-relawan di sana. Antara lain adalah relawan-relawan bidang kesehatan, bidang sosial, keamanan, dan bidang ekonomi di situ relawannya. Kita latih apa yang harus mereka lakukan, dan kita juga menyiapkan satu tempat kosong yang dijadikan sekali. Ada waktu kita datang. Kira nanti kita akan kamu saja dan data. Kemudian setelah itu siapkan tempatnya, kemudian pada launching jadi oleh capai kepala Puskesmas. Ya. Yang sudah saya lakukan. Gitu ya. Terima kasih Bu Gama, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sekali Mbak Yulia atas presentasinya, luar biasa, dan saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lisa dan juga Bu Yulia mungkin juga saya yakin sudah dilakukan di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia, dan ini juga mudah-mudahan juga bisa menginspirasi wilayah-wilayah lain di seluruh pelosok Indonesia yang mungkin belum melakukan. Saya kira demikian. Terima kasih sekali, dan mungkin kita akan masuk pada sesi diskusi begitu. Di sini masih ada Pak Vidi, ada Bu Shirley Sarage, ada Bu Arlisa Lubis, dan ada Mbak Yulia Triharyanti. Nah, kalau saya nggak salah, saya dapat info bahwa Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen ada di sini ya. Mungkin pada Dr. Widodo Suprihantoro MM berkenan untuk menyampaikan komentar ataupun komentarnya atau mungkin juga pendapatnya atau diskusi setelah menyaksikan tadi. Monggo, kalau ada Dr. Widodo di situ. Bu Yulia, apakah Dr. Widodo ada? Ada Bu, ada. Ya, monggo. Sudah bisa masuk? Mungkin mute-nya di ini dulu, Dr. Widodo. Mic-nya dibuka. Belum masuk Ibu? Belum. Atau kita buka yang lain dulu sambil menunggu Dr. Widodo? Iya. Saya persilahkan kalau ada yang mau memberikan komentar atau mungkin akan bertanya, monggo saya persilahkan sambil kita menunggu kesiapan atau mungkin secara teknis Dr. Widodo dari Kebumen. Ini chat dari mana ya? Saya bisa lihat ada yang bertanya. Oke.
Monggo silakan. Baik, ada yang lain? Bu Anne mungkin akan memberikan komentar, silakan. Bu Yulia, apakah Dr. Widodo sudah bisa masuk? Bu Yulia? Sudah siap, terima kasih Bu. Sudah, monggo. Ya, halo. Ya, monggo. Silakan Dr. Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Widodo Subrihantoro, Direktur RSUD Dr. Subrihantoro Kebumen. Yang sudah dilakukan oleh RSUD Dr. Subrihantoro tentang implementasi MHPSS, Mental Health Social Support, yang ada di Rumah Sakit Dr. Subrihantoro. Yang pertama itu untuk pasien baru, kita mengedukasi kepada keluarga pasien. Yang kedua, untuk pasien pulang, setelah dirawat di RSUD Dr. Subrihantoro di ruangan khusus COVID-19, dinyatakan laboratoriumnya adalah negatif, maka kita edukasi kepada keluarga pasien, kemudian mengantar pasien yang sudah dirawat pulang ke rumahnya. Ada beberapa kali pengantaran bersama dengan Bapak Bupati sebagai ketua gugus tugas Kabupaten Kebumen untuk mengantar sampai ke rumahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasien bisa diterima oleh keluarga dan masyarakat, dan meyakinkan masyarakat bahwa pasien COVID-19 bisa disembuhkan. Yang ketiga, untuk pasien yang meninggal. Yang pertama, edukasi dari keluarga tentang pemeriksaan jenazah menggunakan protokol COVID-19. Kemudian, memberikan penjelasan kepada perangkat desa dan warga sekitar terkait pemeriksaan jenazah menggunakan protokol COVID-19. Yang selanjutnya, sosialisasi tentang pemeriksaan jenazah menggunakan protokol COVID-19 kepada masyarakat berupa simulasi pemeriksaan jenazah di RSUD Dr. Subrihantoro, menyatakan tim dari BPBD, Polres, Dinas Kesehatan, dan tim terkait. Yang selanjutnya, membuat film dokumenter simulasi pemeriksaan jenazah sebagai media pembelajaran untuk masyarakat. Yang selanjutnya, manfaat bagi rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19, yaitu kepercayaan masyarakat meningkat pada rumah sakit kami. Artinya, setelah kami merawat pasien COVID-19 yang positif sampai sembuh, dan rumah sakit Dr. Subrihantoro terangkat sehingga pasien lebih percaya kepada rumah sakit kami. Kemudian peran psikolog klinis sangat berperan sekali di dalam rumah sakit Dr. Subrihantoro, baik terhadap pelayanan pasien maupun terhadap tenaga kesehatan, dan sangat berperan pada masyarakat juga. Kalau pada pelayanan ke pasien melalui tatap muka langsung, melalui WA, melalui video call. Kemudian untuk nakes bisa penguatan mental atau psikologis. Kemudian memberikan dukungan psikologis dan psikososial untuk nakes yang positif dan keluarganya. Ada beberapa nakes yang positif, berperan sekali psikologi klinis. Kemudian psikologi klinis juga pendampingan pasien COVID-19 yang sembuh dan ikut mengantar sampai ke rumahnya untuk memastikan pasien diterima keluarga dan masyarakat. Itu mungkin
yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, mudah-mudahan rumah sakit kami bisa melayani pasien COVID-19 sampai tuntas. Dan masyarakat kami lebih percaya nantinya kepada rumah sakit kami. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bapak, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Saya kira ini tentu saja di bawah kepemimpinan Pak Widodo ya, tapi di luar itu secara keseluruhan tentu doa kita adalah musibah ini cepat berlalu Pak. Saya kira itu yang saya kira yang lebih penting dan kita harapkan bersama. Baik, terima kasih sekali. Ini sudah ada dari Bapak Fajarudin Sihombing dari Persi. Ada dua pernyataan ataupun pertanyaan beliau. Yang pertama, untuk mengatasi kebosanan dan stres nakes, usul dibuat program rekreasi terjadwal di ruang terbuka untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikis agar kembali fit dan fresh. Misalnya, nakes yang di Jabodetabek dibuat program terjadwal rekreasi dan fun game ke Kebun Raya Bogor dengan tetap dalam koridor social distancing dan physical distancing. Ya, tapi kalau rame-rame physical distancing apakah masih bisa ya? Monggo nanti ini panelis yang akan menjawab pembicara. Kemudian di samping nakes, tentu masyarakat yang stay at home juga mengalami kebosanan dan stres. Juga dimungkinkan melakukan rekreasi dan fun game sehingga daya tahan tubuh masyarakat tetap baik. Ketika daya tahan tubuh masyarakat baik, maka beban nakes akan berkurang. Monggo, silakan Bu Shirley akan menjawab ini atau menanggapi pertanyaan ataupun pertanyaan dari Bapak Fajarudin Sihombing. Ya, kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, cukup jelas. Oke, soalnya di sini masih kayak kecoret gitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Fajarudin. Seperti tadi komentarnya Mbak Gamasi, sebetulnya esensi dari stay at home buat sebagian besar orang dan juga untuk nakes terutama memang tetap keluar rumah karena ada tugas, tapi memang sesudahnya kan diharapkan segera balik. Dan itu dimaksudkan supaya membatasi semua pergerakan di luar yang nggak perlu, termasuk dalam hal ini adalah rekreasi betulan gitu ya. Dan setahu saya sih tempat-tempat rekreasi juga ditutup nih Pak. Jadi kan yang tempat rekreasi ini kan juga harusnya ada karyawan ya. Kalau mereka buka kan nanti berarti karyawannya juga tetap harus datang gitu. Nah, saya paham bahwa memang pasti ada kejenuhan dan kemudian butuh gitu untuk mencari aktivitas yang menyenangkan. Dan di masa seperti ini memang kita ditantangnya justru untuk mencari aktivitas yang lain. Kalau mau tetap jalan-jalan, sekarang banyak program jalan-jalan virtual Pak. Jangankan ke Kebun Raya, mau sampai ke Menara Eiffel pun ke puncak kita bisa sekarang. Dan dari rumah aja gitu. Jadi begitu juga kalau kita memberikan saran kepada masyarakat, memang sebaiknya jangan disarankan, misalnya nggak usah lah, misalnya pergi ke Kebun Raya gitu ya, ke sungai di belakang komplek aja tuh sebaiknya jangan gitu kan. Saat ini kan semuanya harus dirubah gitu kebiasaannya. Jadi kalau satu boleh nanti pasti akan menimbulkan gejolak sosial lagi Pak. Pasti akan ada yang cemburu, ada yang mau, dan nanti akhirnya nggak akan bisa dikendalikan gitu. Jadi memang esensi dari PSBB, apalagi ini kalau ngomong-ngomong soal Jabodetabek kan kita sebenarnya epicentrum. Jadi memang PSBB-nya harus betul-betul dicoba, diterapkan secara penuh, disiplin, tetapi harus dicari cara-cara lain yang tetap fun, yang tetap sifatnya rekreasional untuk masyarakat, untuk nakes. Kalau di beberapa tempat, kenapa nggak karaoke aja Pak, di rumah sakit misalnya, diputarkan musik gitu. Jadi nanti mungkin nakesnya yang lagi istirahat bisa having fun deh di situ, tanpa harus melanggar protokol-protokol PSBB yang berlaku buat kita semua tanpa ada kecuali. Ingat tadi yang saya bilang Pak, kita harus memberikan contoh juga soalnya. Tadi Mbak Yulia sudah cerita tentang memberikan contoh mengantarkan pasien, itu kan contoh baik banget itu anti diskriminatifnya.
Ibu Lisa juga tadi sudah memberikan contoh berbagai profesi itu bisa bekerja sama dan menekan ego masing-masing demi mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Nah, ini juga nih kita harus menekan ini kita kayaknya keinginan kita untuk rekreasi dulu untuk saat ini. Kira-kira begitu Bapak Fajarudin, semoga cukup menjawab. Terima kasih Mbak Gama, saya kembalikan ke Mbak Gama. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Terima kasih sekali Pak Fajarudin atas ini pertanyaan atau mungkin pernyataannya. Baik, ini ada 3 lagi. Yang pertama adalah dari Ibu Rahayu Widaryanti dari Universitas Respati Yogyakarta. Saya sangat tertarik dengan Desa Siaga Sehat Jiwa. Untuk membantu Desa Siaga Sehat Jiwa membutuhkan relawan atau kader. Sedangkan yang ada di desa biasanya hanya kader posyandu yang belum familiar dengan kesehatan jiwa. Apakah ada pelatihan khusus bagi kader tentang kesehatan jiwa ini? Terima kasih. Monggo, siapa? Akan dijawab Mbak Liza, kemudian Mbak Yulia? Atau, ya, monggo. Silakan, Bu. Mungkin Bu Yulia kali ya Bu ya, karena Bu Yulia lebih banyak di lapangan kan. Baik, silakan Bu Yulia. Suaranya di-unmute dulu Bu Yulia. Oh iya, ya sudah ya. Kita membuat RT Siaga COVID, di situ kita membentuk relawan. Relawan itu dari sumber daya manusia yang ada di RT tersebut. Misalnya ada tenaga kesehatan, kita manfaatkan untuk menjadi relawan bidang kesehatan yang tugasnya antara lain memastikan siapa saja yang berstatus ODP, PDP, kemudian OTG. Kemudian yang melatih adalah memang yang kita kasih pembekalan dari rumah sakit. Yang terlibat di sini adalah dari mulai tim PKRS, tim COVID rumah sakit, tim PPI yang dari saya sendiri sebagai psikolog klinis yang membekali di situ. Kemudian ada yang relawan di bidang sosial keamanan. Ini yang adalah bersama dengan tim kesehatan untuk memastikan bahwa yang mengalami isolasi tidak keluar di sini, dan mereka bergotong royong agar misalnya ODP ini tidak keluar rumah, maka bergotong royong warga untuk memberikan makanan, mengantarkan makanan sehingga mereka tidak keluar rumah. Itu. Kemudian ada relawan tentang keamanan di situ, kita untuk menggiatkan poskambling dan yang juga untuk relawan yang bidang ekonomi juga. Di situ kita mendata kira-kira warga yang mendapatkan dampak dari COVID. Misalnya ada yang petani yang terserang hama sehingga dia tidak bisa panen, kemudian ada yang korban PHK. Itu yang benar-benar kita data dan kita mencari akses untuk mendapatkan bantuan kepada warga yang terdampak COVID seperti itu. Jadi memang dari kita yang melatih adalah dari kita untuk kita, seperti itu Bu. Mungkin ada yang menambahkan, Mbak Lisa? Ya, itu. Monggo, Bu Lisa, ada yang mau ditambahkan atau Mbak Shirley? Mbak Shirley ini banyak sekali pengalaman di komunitas di Maluku, begitu ya. Mungkin dengan bentuk yang lain, apakah juga ada saran atau ide untuk Desa Siaga Sehat Jiwa ini? Kalau mungkin seperti pelatihan BIMTEK, saya kira pasti ya, Mbak Shirley. Monggo, silahkan. Ya, tapi ini memang kan kalau untuk yang sekarang, menurut saya yang tadi sudah dikatakan sama Mbak Yulia, memang yang lebih penting itu adalah pemantauannya mungkin. Jadi kadang-kadang kalau yang di masyarakat yang saya lihat merekrut kader, kemudian kita memberikan pelatihan, kemudian kita juga perlu memberikan semacam supervisi gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kan mereka suka masalahnya berjuang dengan percaya diri juga gitu, mau nggak ya, bisa nggak ya aku, nanti mereka mau dengerin nggak ya aku ini siapalah gitu. Itu sering sekali sih kalau yang saya lihat di komunitas gitu. Apalagi kan kalau misalnya nanti kader kita mungkin lebih muda atau mungkin sosial ekonominya lebih rendah, nah itu kan berarti juga kita MHPSS-nya dengan menguatkan mereka gitu secara psikologis. Nah jadi selain untuk pelatihan,
tetap perlu ada kayak pertemuan rutin untuk supervisi, untuk sesi mereka curhat juga, ngasih tahu minimal inilah kendala-kendala apa yang mereka hadapi. Gitu sih mungkin yang bisa saya tambahkan, Mbak Gama. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari, ini Bapak Rahbudi. Bapak Rahbudi Helmi, apa kabar Pak? Di dalam kondisi pandemi, maka jumlah pasien yang membutuhkan layanan NHPPS di rumah sakit tentunya melonjak sangat besar. Di rumah sakit yang tidak memungkinkan dihadapi psikolog klinis pada grup chat online dan offline. Apakah ada contoh metode lain yang cocok untuk kondisi pandemi? Monggo. Bisa saya jawab, Mbak Gama? Monggo, silakan. Oke, terima kasih Pak Rahbudi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama nih, menurut saya kalau kita mau menerapkan MHPSS, memang tidak akan bertumpu pada psikolog klinis saja. Seperti tadi di piramidanya, psikolog klinisnya ini bisa bergerak naik turun memang, tetapi dia terutama berfungsi sebagai psikolog klinisnya itu memang di puncak. Dan yang sampai di puncak seharusnya nggak melonjak sangat besar, apalagi di rumah sakit. Nanti mungkin bisa dicek aja sama psikolog klinis yang di rumah sakit. Ada berapa sih sebetulnya lonjakannya? Kenapa demikian? Karena sebetulnya kita tuh mau berusaha di level 1 sama 2-nya, Pak. Jadi untuk kondisi pandemi yang paling harus dikuatkan memang level 1, level 2. Supaya psikolog klinisnya tetap sehat mental, psikiaternya tetap sehat mental. Karena nggak kebanyakan pasien gitu loh Pak, kira-kira usul dari kami. Nah jadi yang di level 1, level 2 itu penguatannya bagaimana? Yang seperti tadi ditunjukkan oleh contoh praktik baik dari Mbak Yulia, dengan pendekatan ke komunitas, psikoedukasinya itu yang tepat, sasaran, tepat metode, jadi nggak semua juga memang ada sinyal. Ini Mbak Lisa aja sulit sinyal, padahal Mbak Lisa di kota nih, setahu saya. Gimana dengan yang di desa-desa gitu ya. Jadi kalau mau memberikan psikoedukasi, mungkin tetap harus ada yang turun lapangan dengan semua protokolnya, sekalian memberikan contoh bahwa memang itu bisa dilakukan asal memperhatikan aturan SOP keselamatan, dan kemudian juga memberikan contoh kita tidak diskriminatif bahwa untuk semua orang yang di mana saja itu ada bantuannya gitu. Jadi semoga ini bisa memperkecil yang membutuhkan chat online dan offline ya. Ini maksudnya offline ini apa ya Pak ya? Maksudnya layanan langsung gitu Pak. Yaitu layanan langsung pun menurut saya dengan adanya PSBB dan pembatasan pergerakan orang kan juga mungkin akan lebih sulit. Jadi lebih baik kita mencegah mereka harus datang ke rumah sakit dengan cara kitanya dari rumah sakit, dari Pasienkes yang turun ke lapangan. Kita harus turun gunung nih Pak di masa pandemi, jangan di gunung terus, gitulah istilahnya dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi jawaban ya Pak Rahbudi. Silakan Mbak Gama. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Bapak Rahbudi ini kalau saya tidak salah beliau adalah seorang peksos. Kalau nggak salah ya Pak ya, mohon maaf kalau saya salah. Dan saya kira kita memang bisa bekerja sama di level-level tersebut. Saya kira begitu ya Mbak Shirley. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Anna Desiana. Halo Mbak Arliza, perkenalkan saya Ana dari Puskesmas Kecamatan Mampang. Bolehkah di-share bagaimana memanage grup WhatsApp tadi? Karena kebayang grupnya mungkin akan sangat aktif. Selain itu ada berapa psikolog atau tim kesehatan jiwa yang masuk di grup tersebut, Mbak? Terima kasih. Monggo, Mbak Arliza. Ya, makasih Bu Gama. Jadi Mbak Ana, di grup WhatsApp yang ada di GL Tobing itu tidak hanya psikolog klinis, ada juga teman-teman dokter umum dan teman-teman perawat yang bertugas serta dari manajemen. Nah, ya, kalau aktif benar, sangat aktif. Mereka share banyak hal termasuk tips-tips menjaga kesehatan mental yang mereka pelajari. Dan yang menarik, ada beberapa pasien yang kami tangani secara individual di awal-awal. Sekarang mereka malah menjadi yang membantu teman-temannya di grup itu. Jadi kalau misalnya ada yang berkeluh kesah sesuatu, mereka yang kemudian kasih masukan atau ngajak diskusi tentang itu. Jadi kami agak-agak berkurang beban tugasnya. Jadi benar-benar bentuknya lebih ke memantau atau memberi tips-tips. Atau kalau ada beberapa orang yang kemudian dilaporkan punya masalah
agak lebih berat, baik oleh teman-temannya maupun oleh perawat, baru kemudian kami japri untuk konseling individual. Dan kalau dari psikolog klinis sendiri sih kami bekerjanya dengan shift. Jadi memang di 24 jam itu akan ada psikolog klinis dalam WhatsApp grup tersebut, mana tahu ada krisis malam-malam yang dilaporkan. Dan kalau ditanya apakah berat, ternyata tidak seberat itu bebannya ketika pasien-pasiennya paham apa maksud dan tujuan dari WhatsApp grup ini, dan kemudian teman-teman dari profesi lain juga ikut di dalamnya dan memfasilitasi kebutuhan pasien-pasien yang ada di dalam. Dan sejujurnya kami, terutama yang di Goal Tobing itu, kami jadi keluarga malah. Dan yang menarik, karena ada konsep marga pada kelompok dari Tapanuli, bahkan kami jadinya memanggilnya dengan tidak lagi dengan dokter atau suster, tapi manggil Eda, manggil Ipo. Jadi ada ikatan kekerabatan yang kemudian terbentuk dari WhatsApp group itu, walaupun tidak pernah tatap muka. Dan kemudian ada sharing-sharing berbagai macam hal, bertanya berbagai macam hal, dan ini untuk sementara jadinya bisa mensubstitusi hilangnya ikatan sosial dengan lingkungan luar karena harus diisolasi. Itu. Monggo dicoba Bu, karena ternyata setelah dilaksanakan tidak serumit yang dibayangkan sebelumnya sih. Ini pengalaman dari kami. Itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Semangat Bu Ana. Mudah-mudahan bisa segera menerapkan di Puskesmas Kecamatan Mampang. Saya kira begitu ya Bu Erlisa. Nah, sekarang kita ada juga yang sudah siap di sini. Adakah Bu Dewi Rifka? Bu Dewi Rifka? Bu Dewi Rifka atau Bu Resmi Prasetyani? Bu Dewi atau Bu Resmi? Iya, siapa dulu yang akan bertanya? Monggo. Silahkan. Baik. Karena mungkin Bu Dewi atau Bu Resmi masih belum bisa masuk, nanti ini ada dari Bu Citra Dewi Awuy. Bu, saya staf RS khususnya dari bagian kerohaniawan atau pastoral. Sebelum pandemi, kami selalu berkunjung pada pasien-pasien baik untuk mendoakan atau mengadakan konseling pastoral. Namun dengan keadaan seperti ini, kami hanya terbatas menjalankan tugas melalui lewat pengeras suara yang ada di rumah sakit, hanya untuk ibadah dan doa. Pelayanan konseling untuk pasien terhambat karena kami tidak punya APD yang memadai yang bisa digunakan bagian pastoral rumah sakit karena APD diutamakan untuk medis. Dari webinar yang diikuti, sekarang ternyata banyak masalah psikologis yang dihadapi pasien dan juga petugas kesehatan lain. Dan mereka butuh kami sebagai konselor. Bisakah ada masukan untuk kami bagian kerohaniawan atau pastoral RS untuk tetap bisa menjalankan tugasnya di tengah-tengah situasi seperti ini? Mungkin maksudnya demikian. Monggo, siapa yang akan menjawab terlebih dulu? Mungkin saya akan coba. Monggo, silakan Bu Shirley. Ya. Baik, terima kasih Bu Citra atas pertanyaannya. Jadi mungkin untuk mengatasi masalah akses ke para pasien maupun juga mungkin para nakes yang memang membutuhkan konseling pastoralia gitu ya, maka saran yang bisa diberikan adalah seperti yang tadi dikatakan pertama sama Pak Kuncoro, yaitu gunakan teknologi. Nah, saat ini sudah cukup banyak layanan kalau di bidang psikologi, jadi para psikolog klinis itu banyak yang sudah melakukan layanan telepsikologi, jadi memberikan konseling ataupun juga bahkan ada yang sampai ke psikoterapi dengan melalui media-media teknologi ini. Jadi ada yang pakai platformnya Zoom, ada yang pakai platformnya Google Meet, Google Hangout, sampai ada juga yang mungkin nggak bisa video call tapi audio call juga bisa, jadi pakai WhatsApp call gitu. Kemudian bahkan ada juga yang tidak memungkinkan juga semuanya audio ataupun video karena mungkin sinyalnya terlalu jelek, itu bisa menggunakan bahkan teks, jadi entah WhatsApp dan bahkan yang paling rendah itu SMS. Jadi tetap bisa gitu loh untuk memberikan penguatan-penguatan pastoralia. Bagaimana caranya? Menurut saya mungkin bisa bekerja sama, karena kan ini sudah bisa bekerja sama ya dengan menggunakan pengeras suara, tapi bisa juga bekerja sama dengan pihak
manajemen administrasi di rumah sakit untuk memberikan informasi misalnya, tapi ini harus disediakan dulu oleh tim dari Ibu Citra. Jadi kayak misalnya ada akun yang bisa dihubungin atau nomor telepon khusus yang Ibu Citra siapkan khususnya untuk memberikan layanan-layanan konseling pastoralia ini kepada para pasien maupun kepada para nakes. Nanti nomor-nomor dan alamat-alamat akun ini bisa disebarkan kepada semua pasien yang sekiranya memerlukan. Nah, ini kan bisa minta tolong. Seperti biasa juga kan kalau kita di rumah sakit kan biasanya akan ketahuan tuh mana nih yang kira-kira mungkin bisa memanfaatkan konseling pastoralia. Nah, itu saja kan yang didatangi dan diberikan informasinya. Jadi memang kepada Ibu Citra harus mempersiapkan diri untuk dan timnya gitu loh untuk bisa memberikan layanan itu dengan teknologi. Artinya harus membiasakan diri juga pakai teknologinya kayak gitu-gitu. Tapi itu tidak mustahil. Selain itu, menurut saya mungkin Ibu Citra juga kalau dengan semangat MHPSS berarti bisa juga merambah sampai ke yang di bawah. Jadi nggak harus yang ada di rumah sakit, tapi juga ke komunitas. Jadi lebih mungkin kan ini sekarang banyak juga yang mungkin isolasi di rumah gitu. Nah itu kan bisa juga Ibu Citra dan tim memberikan layanan sambil memberikan contoh anti diskriminasi tadi, bahwa dengan memperhatikan semua protokol itu kita tetap bisa menerima orang-orang yang mungkin selama ini mendapatkan stigma bahwa mereka itu ternyata tidak seperti yang ditakutkan oleh masyarakat kayak gitu. Kira-kira Bu Citra saran dari kami. Terima kasih. Mbak Gama, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Monggo, saya kira ada yang lain, Bu Lisa atau Bu Yulia. Mohon maaf Pak Vidi, ini karena saya posisinya beliau sebagai keynote ya, jadi mungkin memang mungkin nanti kalau Bapak masih ada, di akhir saya mohon kesediaan Bapak Vidi untuk menyampaikan sesuatu secara overall begitu, tetapi karena posisi beliau adalah sebagai keynote, mungkin saya berikan pada Bu Lisa atau Mbak Yulia, kalau ada yang mau ditambahkan. Cukup ya, sih. Silakan Bu Arlisa. Ya, terima kasih Bu Gama. Bu Citra, pengalaman kami tentang konseling pastoral, itu terutama di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli, itu pasien-pasiennya kan sedang keberat. Sehingga memang dalam banyak hal sangat butuh konseling pastoral untuk menenangkan emosinya. Nah, yang kami lakukan itu kemudian melakukan pendekatan ke keluarga justru, bukan ke pasien. Jadi keluarga, penguatan pada keluarga, sehingga keluarga membuatkan semacam Zoom meeting dengan si pasien, dan kemudian ada yang bisa melakukan konseling pastoral dalam Zoom meeting tersebut. Mungkin itu juga bisa dicoba sih Bu, kalau memang terhambat untuk datang ke rumah sakit dengan keterbatasan APD. Jadi memang benar tadi seperti kata Bu Sherly, manfaatkan teknologi yang ada, dan jangan lupa bahwa keluarga juga berperan penting dan bisa menjadi semacam penyambung lidah mungkin, atau penyambung informasi kepada pasien ketika kita tidak bisa langsung ke pasien karena keterbatasan. Demikian Bu Citra, demikian Bu Gama. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya undang Ibu Dewi Rifka dan atau Ibu Resmi Prasetyani yang tadi menyatakan akan memberikan pertanyaan atau komentar secara langsung. Monggo, apakah Bu Dewi atau Bu Resmi masih ada? Silakan bisa masuk, Bu. Tidak nyambung ya. Baik, mungkin ada lagi yang ya, silakan. Monggo. Tadi ada kresek-kresek gitu tuh tandanya ada yang masuk ya. Monggo silakan, atau ada lagi di sini dari Bu Melani, Bu Melani Dian Kusuma Dewi ya. Untuk kader kesehatan saat ini banyak yang dilatih jadi kader kesehatan sehat jiwa. Buku panduan sudah disiapkan oleh Kemenkes. Para kader bisa dilatih kembali khusus untuk COVID. Mungkin ini komentar ya, atau mengingatkan kembali bahwa memang sudah ada buku dan kemudian
kita bisa melakukan pelatihan ataupun juga para kader sehat jiwa bisa dilatih. Begini Bu, ada yang mau ditambahkan dari pernyataan dari Bu Melani ini? Melina, bukan Melani, itu saya dari tadi, aduh kok Melani, Bu Melina Dian Kusuma Dewi, iya, baik. Bener Bu, Mbak Gama, Melani Dian Kusuma Dewi kok namanya. Oh, ini Jakarta atau Jogja? Kalau Jogja ada Melina gitu. Oke, baik. Terus Melani sih memang. Ya, saya kira ini mungkin komentar ya dari Bu Melani atau Bu Melina. Selanjutnya dari Bu Ana Sani. Dari sekian banyak pasien yang ditangani di kedua rumah sakit darurat tersebut, apakah ada data atau mungkin diperkirakan kira-kira berapa persentase pasien yang membutuhkan layanan di level 3 dan 4? Ini tentunya untuk Bu Lisa Lubis ya, Bu Ana ya. Monggo Bu Lisa, mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Bu Gama. Jadi Mbak Ana, sebelum ada WhatsApp group, hampir setiap ada pasien masuk itu perlu pendampingan psikologis. Jadi mungkin di awal-awal di akhir Maret kemarin, karena yang dia operasinya di 28 Maret kalau nggak salah, itu hampir setiap pasien masuk butuh stabilisasi emosi, butuh psikoedukasi, seperti itu. Tapi kemudian ketika di minggu depannya, teman-teman di lapangan, dokter umum dan perawat membuatkan WhatsApp group untuk memudahkan jawaban, kayak cuma tinggal sedikit, cuma tinggal mungkin maksimal tiga orang lah dalam seminggu yang butuh pendampingan pribadi, itu pun terkait dengan menunggu hasil swab yang entah kapan sampainya. Artinya meredakan emosi karena menunggu hasil swab. Tapi memang jadi berkurang sekali kebutuhan untuk layanan 3 dan 4 lewat aktivitas dan diskusi di WhatsApp group tersebut sih. Nah, saya rasa itu sih Bu, dari pengalaman kami. Iya. Baik, kalau misalnya tadi, ntar. Ya, itu aja sih. Oke, silakan tambahkan dulu Bu Lisa. Iya tuh lagi mikir sih sebenarnya ketika kita memberikan psikoedukasi yang baik, ketika kita membuatkan suatu ikatan sosial yang kuat antar sesama pasien saja dan kemudian dengan tenaga kesehatan, maka menjadi persentase yang membutuhkan 3 dan 4 itu menjadi sangat jauh turun sih kalau untuk yang pasien. Demikian pula untuk keluarga. Jadi kalau yang di Marta Friska karena pasiennya sedang keberat, kami lebih banyak ke keluarga. Nah, dalam hal ini kemudian memang ketika kami dari awal itu sudah langsung ke keluarga berinteraksi dan menyatakan diri bahwa kami siap untuk membantu keluarga membantu pasien. Jadi agak pakai perantara begitu. Maka tingkat kecemasan dan kekhawatiran keluarga juga menurun. Sehingga lebih banyak aktivitas kami di online itu hanya sifatnya bentuknya psikoedukasi atau reassurance terhadap proses yang ada saja. Dan itu benar-benar mengurangi beban tenaga kesehatan yang di lapangan karena tidak harus menghadapi kekesalan, kemarahan, atau kekecewaan dari pasien ataupun keluarga. Gitu sih Bu. Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan sudah terjawab semua. Ataukah masih ada mungkin yang akan menyampaikan? Kalau mungkin sudah tidak ada, karena kita juga sudah di penghujung acara. Iya, saya akan meminta kembali mungkin dari Bapak Dr. Vidi, mungkin Bapak ada sesuatu yang akan dipesankan pada kami semua sebagai ya mungkin monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Gama, ya. Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa. Kami berterima kasih atas nama Kementerian Kesehatan, khususnya dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, karena tentu semua pelayanan kesehatan akan sangat mendapatkan bantuan dari apa yang sudah kita bicarakan dari komunitas psikologi klinis untuk bisa mensukseskan pandemi COVID-19 ini dengan semua kontribusi yang tadi sudah dibicarakan. Karena itu mohon tentu aspek-aspek koordinatif, ya, aspek-aspek kolaboratif, dan aspek-aspek komunikasi
dan compliant atau kepatuhan terhadap apa yang sudah kita coba bangun selama ini, mari kita pertahankan dan akhirnya memang pandemi COVID bisa segera kita lalui dan bisa kembali kepada kehidupan sebagaimana selama ini kita harapkan. Demikian Bu Gama yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan semoga sukses selalu dan kita bisa bersama untuk melawan pandemi COVID ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dr. Vidi atas pesan, kesan dan juga semangatnya untuk kita semua. Tentu tidak terlepas kami akan selalu membutuhkan dukungan, dorongan maupun arahan dan nasihat dari Bapak selaku pembina kami semua. Dan juga kami memang insya Allah kami sudah merencanakan beberapa seri untuk webinar ini yang juga salah satunya akan kami lakukan bersama-sama dengan Persi. Terima kasih sekali pada Persi yang luar biasa telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada kami. Dan untuk webinar yang selanjutnya, seperti tadi harapan dari Dr. Kuncoro, kami akan lebih masuk pada sisi teknis, praktek. Bagaimana sih mengurangi kecemasan, bagaimana sih menghindarkan diri dari emosi-emosi negatif ataupun gangguan-gangguan yang sudah dialami. Jadi kami sudah menyiapkan, memang ini mungkin lebih pada diskusi tentang konsep maupun bagaimana langkah-langkah yang dilakukan di baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun di daerah. Dan untuk selanjutnya kami akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama memiliki keterampilan untuk self-care atau untuk merawat diri sendiri maupun keterampilan-keterampilan pertama yang bisa dilakukan untuk menolong orang-orang tercinta di sekeliling kita, juga menolong pasien-pasien kita dan juga masyarakat di sekeliling kita. Saya kira itu apa yang sudah kami rencanakan, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan tentu saja, dengan dukungan dari Persi dan juga dari berbagai pihak yang terkait. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Ibu dan Bapak sekalian, dan juga terima kasih sekali lagi pada Dr. Vidiansyah sebagai keynote speech dan juga sebagai wakil dari Kementerian Kesehatan, pada Dr. Kuncoro beserta seluruh jajaran Persi, dan juga pada teman-teman sebagai narasumber Bu Sherly, Bu Arlisa, dan juga Bu Yulia Triharyanti. Sekian, terima kasih. Tidak lupa terima kasih juga pada tim pendukung. Di sini ada Bu Novi, ada Pak Samsi, dan mungkin ada yang lain yang mohon maaf saya tidak tahu dan tidak mengenal satu persatu. Terima kasih semuanya. Oh ya, terima kasih juga kepada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang saya kira juga membantu agar ini semua bisa tersiarkan secara streaming YouTube kalau saya tidak salah ya. Baik. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua, memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.